Halo, salam bahagia semuanya. Sebelum memulai video kali ini, Kevin akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Video ini bersumber pada energi kalian yang bersifat general. Terkadang bisa resonate dan sebaliknya. Segala macam jawaban, kesimpulan, dan keputusan ada di masing-masing dari kalian. Jangan menyalahi diri sendiri atau bacaan yang aku sampaikan ini. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan di video selanjutnya, teman-teman bisa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Halo, salam bahagia teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, sehat selalu, dan tentunya kalian masih tetap bergairah. Oke, tema video kali ini dikhususkan untuk teman-teman yang sudah dewasa, 21 tahun ke atas, karena apapun yang Kevin sampaikan di sini sifatnya adalah memancing sebuah gairah. Temanya sudah Kevin vote, dan di sini paling banyak ya, ada 57% teman-teman memilih tema ini, yaitu gaya bercinta dia saat sedang on fire. Dan 43% sisanya ini memilih tema yang pertama, tapi Kevin akan mengangkat yang tema kedua di sini. Ada sesuatu hal yang bersemangat, on fire di sini. Apakah energi dia di saat dia memiliki gaya bercinta di sini ini bisa mempengaruhi keharmonisan hubungan kalian atau tidak? Nanti kita akan lihat bersama-sama dari energinya. Dan yang Kevin sampaikan di sini terkait psikologi, psikologi, energi kartu tarot, dan juga dari segi zodiak. Jadi Kevin di sini sudah menyediakan kartunya di sini memiliki sebuah ilmu. Jadi tarot itu nggak harus dengan hal yang mistis saja, karena setiap kartunya memiliki sebuah tema di sini. Oke, sebelum ke pembacaan, buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Oke, di sini sebelum ke intinya, sebelum ke tema, kita akan ngobrol-ngobrol dulu terkait seksikologi. Di sini ya teman-teman, banyak yang salah kaprah mengartikan seks sehat. Ternyata seks sehat ini bukan mengacu pada frekuensi dan juga durasi. Jadi berapa lama kamu melakukan hubungan seksual dengan pasangan kamu, berapa waktunya, ini bukan sebagai acuan sebagai seks sehat. Nah, untuk mendapatkan seks sehat, intinya kedua pasangan ini harus sama-sama bahagia. Maka keduanya harus bisa bersenang-senang saat melakukan sebuah hubungan seksual. Ini ada indikasi tentang on fire di sini. Apakah energinya dia bisa membawakan sebuah hal yang membuat kamu merasa bisa bersenang-senang di sini? Nah, kalau hanya mengacu pada gaya yang itu-itu saja teman-teman, ini mungkin bisa membuat kamu jenuh. Tapi di saat kamu mencoba untuk bisa menemukan sebuah gaya-gaya yang mungkin sangat erotis, gaya yang sangat berlebihan dan lain sebagainya, ini justru bisa membuat kamu menjadi makin lemas. Wow, serba salah kan? Makanya di sini yang namanya seks sehat ini bukan mengacu pada seberapa lamanya kamu bisa bermain atau seberapa hebatnya kamu dalam bisa bergaya di sini. Yang penting di sini ya teman-teman, di saat kamu bercinta, gaya bercinta seheboh apapun, saat bercinta ini tidak ada artinya bila salah satu dari kalian atau bahkan kedua pasangan ini melakukannya ini sebagai beban. Jadi di saat kamu mencoba untuk melakukan hubungan seksual tapi kamu mempunyai beban, kamu merasa kelelahan dan lain sebagainya, ini bukan seks sehat. Seks sehat itu harus ada sebuah kegembiraan di situ, ada sebuah dialog juga di situ. Nah, dalam menjalin sebuah hubungan seksual seperti ini nggak harus repot ya dengan berbagai gaya yang cukup melelahkan. Buatlah suasana yang nyaman teman-teman. Buatlah dia ini menjadi lebih senang
seperti ada canda tawa di saat kalian sebelum memulai sebuah hubungan seksual. Berciuman dan saling menggoda di tempat tidur ini bisa menjadi sebuah kegiatan seksual yang mungkin bisa dikatakan sukses. Sukses dalam artian di sini adalah di saat kamu sudah bisa mengeksekusi langsung dengan pasangan kamu merasakan sebuah klimaks, dan di saat klimaks itu kamu tidak ada rasa penyesalan dan lain sebagainya, tapi kamu menambah sebuah keharmonisan di situ. Wow. Dan agar seks yang dilakukan ini tergolong sehat, berikut Kevin ada 5 hal yang harus teman-teman mungkin terapkan di sini agar menjalin sebuah hubungan seksual ini menjadi sehat. Ya. Yang pertama, buat teman-teman nih, jangan memaksakan keinginan pada pasangan ya. Apapun tips dan hasil bacaannya Kevin nanti, buat teman-teman ini jangan memaksakan diri saat melakukan hubungan seks. Intinya, suami istri atau couple ini harus bisa bersenang-senang saat berhubungan seksual. Berhubungan seks itu seperti selera makan ya teman-teman. Terkadang muncul situasi di mana kamu ini sangat ingin melakukan itu, dan terkadang tidak ada mood untuk melakukannya. Maka ciptakanlah sebuah suasana untuk bisa bersenang-senang di sana. Misalkan ya, kamu lagi on fire atau dia lagi on fire, tapi moodnya ini lagi gak bagus, maka jangan dipaksakan. Kamu perlu cara untuk bisa memainkannya dia sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar tidak ada sebuah unsur paksaan di situ. Karena sifatnya adalah seks sehat itu adalah seks yang bisa bersenang-senang di situ. Ada sebuah keintiman dari komunikasi. Mungkin kamu bisa belajar dengan salah satu zodiak yang jago dalam komunikasi dalam seksual, yaitu ada Gemini, ada Libra, atau juga dengan Aquarius. Atau mungkin juga kamu pengen seks yang sangat romantis, kamu bisa belajar kepada Scorpio atau juga dengan Pisces. Seks yang sangat on fire itu ada di Aries. Wow, tapi energinya gampang lelah di situ. Makanya di sini ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman terapkan untuk menjaga sebuah keharmonisan, terutama dalam menjalin seks sehat di sini. Dan yang kedua, cara kedua ini adalah be mindful. Be mindful ya. Setiap individu ini memiliki kepekaan emosi terhadap pasangannya. Jadi ketika seseorang berhubungan seks dengan pasangannya, seharusnya yang namanya hati, perasaan, pikiran, dan tubuh fisik kamu ini juga fokus bersama pasangan kamu. Jangan pikiran kamu ini traveling kemana-mana atau mengimajinasikan hal-hal yang lain saat bercinta di situ. Boleh kamu mengimajinasikan untuk semangat kamu di sini, tapi di saat kamu berada bersama pasangan kamu di sini, pikiran kamu jangan traveling kemana-mana. Karena pikiran kamu ini harus terfokuskan kepada pasangan kamu di sini. Agar apa? Agar hubungan seksual kamu ini menjadi lebih sehat lagi, dan kamu tidak perlu berlari-lari mengimajinasikan traveling dulu ke sana ke sini baru bisa eksekusi dengan pasangan kamu di sini. Oke. Lalu yang ketiga, ini adalah berciuman. Nah, maksudnya adalah berciuman secara bergairah ya teman-teman. Dari bibir ke bibir, bukan sekedar berciuman seperti berciuman pamit pergi, atau istilahnya adalah salim ya. Cara ini mungkin terkesan sepele ya teman-teman, tapi sering dilupakan banyak couple. Ciuman ini juga bisa menjadi pemanasan sebelum berhubungan seksual. Lalu yang keempat, ini kalian di saat menjalin sebuah hubungan seksual saling bertatap mata. Ini juga sering dilupakan banyak orang. Semakin banyak teman-teman ini bisa bertatap mata yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya, ini makin besar kemungkinannya dia memiliki hubungan seks yang sehat dan juga hangat. Terkadang kita malu atau nggak pede saat mata bertemu mata ini bertatapan. Tapi di saat kalian mencoba untuk bisa menatap pasangan kalian dari mata ke mata, ini akan menambahkan sebuah kehangatan dan seks kalian akan menjadi lebih sehat lagi. Ini pengalaman pribadi ya. Kevin sharing aja, yang Kevin sampaikan di sini bersifat sharing. Di saat mencoba untuk berhubungan seksual, tapi pasangan kamu ini melengos, nggak mau natap kamu, feel-nya itu langsung berubah. Ini Kevin alami ya.
Kevin alami. Feel-nya itu langsung berubah, dan untuk melakukan secara klimak atau mengeluarkan jurus-jurus andalan itu kayak males-malesan. Makanya dibutuhkan sebuah tatapan mata yang mungkin tatapan mata ini penuh gairah, penuh rasa kasih sayang, dan penuh rasa keintiman di situ. Ini sangat penting teman-teman. Cobalah untuk teman-teman yang mungkin memiliki couple, memiliki pasangan, di saat kalian menjalin sebuah hubungan, kalian cobalah untuk saling tatap mata kalian. Tatap mata bersama. Kalau misalkan kalian ketawa nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah kalian bisa bersenang-senang di situ. Ciptakan sebuah momen bahagia bersama pasangan kamu di situ. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini tentunya kalian bisa ganti posisi bercinta dengan pasangan kamu ya. Setidaknya ini minimal 1 bulan sekali. Kalau gagal gimana? Kalau gagal nggak masalah, kalian ciptakan dulu sebuah momennya di situ. Yang namanya gaya posisi bercinta, ada kalanya cewek ini selalu di bagian paling bawah, cowoknya itu di atas. Kalian bisa bertukar posisi. Kalau kalian merasa gagal dan lain sebagainya nggak apa-apa. Yang penting kalian memiliki sebuah posisi di mana kalian harus bergantian, mana yang menjadi dominan, mana yang menjadi alfa. Antar alfa dan beta ini harus bergantian, tapi minimal ya sebulan itu 1 kali. Agar apa? Agar kamu ini memiliki sebuah suasana baru. Ini juga berkaitan dari 3 komponen cinta yang sangat penting, yaitu sebuah gairah. Karena di saat kalian bisa mempertahankan yang namanya sebuah gairah di sini, terutama gairah dalam bercinta, hubungan kamu di saat kedepannya ini bisa semakin harmonis teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja sedikit tips hal yang mungkin bisa teman-teman terapkan di saat kalian mencoba untuk bisa melakukan hubungan seksual yang sehat. Kalian mungkin bisa menerapkan ke-5 poin-poin itu. Agar apa? Agar kamu dengan dia ini makin harmonis, makin romantis, dan kalian ini pengen selalu bersama, agar kehangatan selalu tercipta di saat berhubungan seksual. Oke, kita langsung saja ya ke pembacaan. Untuk pembacaannya Kevin di sini, Kevin punya 3 kartu khusus yang akan kita baca, terutama di malam Jumat ya, tema untuk malam Jumat. Kita lihat bersama-sama. Usahakan untuk teman-teman semua di sini untuk fokus pada diri, dan bayangkan si dia. Dan untuk pembacaan kita kali ini, malam hari ini, kalian semua tersenyumlah dan rasakan sebuah gairah dan rasakan sebuah kebahagiaan di dalam diri kamu. Lalu bayangkan si dia. Karena Kevin akan mengambil energinya si dia. Dimensinya adalah gaya bercinta dia saat sedang on fire. Oke, di sini seperti biasa pembacaannya Kevin, sebelah kiri adalah energi kamu ke dia. Bagaimana energi kamu ke dia? Ini adalah energi kamu ke dia. Dan yang sebelah kanan adalah energi dia ke kamu. Kita lihat bersama-sama. Untuk energi kamu di sini, Kevin akan melihat, wow, the beauty of horror. Gila, ini kartunya kenapa ya bisa, kalau tema apapun nyambung. Bagaimana energi kamu di sini? Kartunya The Sun teman-teman. Artinya apa? Ada sebuah gairah di dalam diri kamu di saat si dia atau couple kamu atau suami atau istri kamu di sini dia lagi on fire. Kamu juga merasakan sebuah energi yang sama di sini. Di saat dia energinya ini lagi on fire, energinya saling sambung menyambung menjadi satu di sini. The Sun ini memiliki sebuah gairah yang cukup besar. The Sun ini juga menyinari apapun yang ada dalam diri kamu, baik secara tubuh fisik, baik secara perasaan, dan baik secara pikiran. Di saat dia mencoba untuk on fire, kamu di sini juga bisa lebih mengimbangi kondisi ini. Ada sebuah pancingan-pancingan yang mungkin membuat kamu ini merasa lebih bersemangat di saat dia lagi on fire. Tapi indikasinya di saat kamu lagi nggak mood, kamu di sini bisa melewati batas itu. Jadi saat kamu lagi nggak mood, dia lagi on fire nih, kamu bisa ikut-ikutan. Kenapa? Kevin melihat indikasi bahwa kamu dengan dia ini memiliki sebuah gairah yang sama. Ada energi yang paling kuat di kartu The Sun ini adalah Leo. Leo sangat kuat di sini. Untuk kamu yang mungkin berzodiak Leo, di saat pasangan kamu ini memiliki gairah yang cukup
kuat atau on fire, kamu juga akan sama di sini. Ada sebuah percikan-percikan api, percikan gairah yang saling menyalur satu sama lainnya. Jadi intinya adalah hubungan kamu dengan dia secara ranjau ini sangat hot. Oke. Ini adalah energi kamu, energi pertama kamu. Dan bagaimana dengan energinya si dia? Apakah energi dia saat on fire ini? Wow, teman-teman. Kartunya, 2 kartu ini adalah kartu Mayor Arcana. Artinya apa? Semangat dia, energinya dia ini berpengaruh juga dari semesta. Ada campur tangan di situ. Karena apa? Kita temanya tentang on fire. Di sini Hierophant. Artinya energinya dia memang hanya dikhususkan kepada kamu dan hanya dikhususkan kepada kamu yang memiliki makna terhadap hati dia. Apakah dia mutan atau tidak? Kevin melihat indikasi di sini di saat dia on fire, di saat dia bisa merasakan sebuah kenyamanan bersama kamu, merasakan sebuah kehangatan bersama kamu. The Hierophant di sini memang sangat erat sekali. Ada energi Taurus di sini. Taurus juga bisa menciptakan sebuah hubungan yang nyaman. Apakah Taurus adalah tipe zodiak yang memiliki gaya ketergantungan dalam bercinta? Ada. Tapi Taurus ini bisa mengimbangi apapun itu. Di sini bukan hanya Taurus saja ya. Energinya dia di sini cukup selaras, cukup bisa mengimbangi. Ada bara-bara api yang mungkin bisa membuat dia semakin on fire di sini. Hierophant juga berindikasi tentang sebuah hubungan percintaan hanya untuk pasangan resmi, karena Hierophant ini menyimbolkan tentang sebuah pernikahan. Artinya di saat dia on fire, ini hanya bisa dilampiaskan kepada pasangan resmi dia, yaitu kamu, atau orang yang dia cintai selama ini, yaitu kamu. Karena apa? Kevin tidak melihat ada sebuah persimpangan di sini. Apakah dia on fire kepada orang lain atau tidak? Di sini lebih ke mengindikasi kejawaban tidak. On fire-nya justru kepada kamu. Di saat dia merasakan sebuah kenyamanan, di saat daya sensual kamu ini semakin bersinar, dia akan on fire di sini. Oke. Energinya sangat kuat. Dari energi kamu dengan dia ada tarik menarik seperti daya magnet yang saling tarik menarik satu sama lainnya di sini, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya. Karena di sini peran utamanya adalah dia. Jadi kamu di sini Kevin turunkan dulu ya. Untuk kamu di sini Kevin turunkan. Peran utamanya adalah dia. Kevin akan melihat apa yang membuat dia ini bisa on fire. Apa sih yang membuat dia bisa on fire? Dari kartu pertama sudah terlihat dan kita akan melihat energi kartu-kartu lain di sini. Apa sih yang membuat dia on fire? Oke, fokus pada diri ya teman-teman. Fokus pada diri. Dan Kevin akan melihat energinya si dia. Oke, apa sih yang membuat dia bisa on fire? Kevin akan ngambil 4 kartu. Oke, sebuah keamanan, kenyamanan di sini. Ada sebuah penerimaan. Oke, King of Cup. Hubungan yang sangat romantis. The Tower. Oke, ini terkait dengan energi maskulin yang cukup besar. Connect of One. Wow. Dari semua kartu ini ada energi gairah. Ada energi gairah yang cukup besar ya teman-teman. Untuk kartu pertama, Kevin baca dari segi tarot dan juga modern astrologinya. 9 cup di sini. Kartu 9 cup ini memang berkaitan juga dari segi perasaan. Ada energi Pisces yang paling kuat di sini. Apa sih yang membuat dia ini on fire? Di saat dia bisa merasakan sebuah kenyamanan, penerimaan, dan tidak ada sebuah beban-beban masalah. Di saat misalkan dia ini lagi banyak beban pikiran, terutama dari masalah ekonomi, masalah lain sebagainya, dia tidak bisa melakukan sebuah hubungan yang on fire. Ini ada sebuah kenyamanan. Di saat dia merasakan sebuah nyaman di sini dari segala hal, dia bisa on fire. Tapi kalau misalkan perasaannya dia nggak nyaman, dia merasa banyak tekanan, dia merasa banyak beban, dia nggak bisa untuk on fire terhadap kamu. Mungkin gaya bercinta dia bisa monoton. Kalau misalkan seandainya dia ini tidak stabil, tapi di saat dia merasakan sebuah kenyamanan, dia akan berapi-api, on fire. Pisces ini salah satu zodiak yang juga sangat hebat dalam menjalin sebuah hubungan seksual.
terutama dia bisa lebih dominan dan dia bisa memainkan hal-hal yang luar biasa dari gaya bercinta dia, dari imajinasi dia, dari sisi pribadinya dia untuk bisa memberikan sebuah kehangatan kepada kamu di sini. Oke. Lalu yang selanjutnya yang kedua, apa sih yang membuat dia on fire? King of Cup. Sisi romantisme. Di saat kamu bisa menciptakan sebuah hubungan yang romantis, di saat kamu bisa melakukan itu semua, ada hal yang membuat dia merasa sebuah sukses. Dia sukses untuk memberikan sebuah penghargaan kepada kamu dengan cara on fire-nya dia. Sisi kelembutannya dia di sini memang sangat dibutuhkan ya. Di saat dia mencoba untuk bisa on fire dengan kamu, tidak ada unsur paksaan. Di saat dia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan kamu, dia nggak akan bisa on fire di sini. Harus ada momen-momen yang kalian ciptakan untuk sebuah keintiman, terutama adalah sebuah sisi romantisme di sini. Dia akan lebih on fire. Mungkin ini ada indikasi bahwa di saat kamu sebagai pasangannya, kamu bisa menampilkan tubuh fisik kamu, fashion kamu yang lebih bergairah, dia akan terpancing dari situ. Ada hal yang dia lihat dari pandangan mata dia di sini. Mungkin ini terkait dari wangi tubuh kamu, parfum yang kamu kenakan, atau mungkin juga dari busana kamu di sini. Mungkin kamu yang wanita, mungkin kamu bisa menggunakan pakaian-pakaian cukup membuat dia tergoda, sehingga dia akan on fire di sini karena dia membutuhkan sisi-sisi romantis untuk memancing gairah dia untuk on fire. Oke, selanjutnya apa sih yang membuat dia on fire di sini? Ada kartu The Tower. Nah, The Tower ini bukan hanya sebuah kehancuran saja teman-teman. The Tower ini tentang sebuah sisi maskulin dia. Sisi maskulin dia ini ada pada dimana dia ini bisa mempertahankan hubungan kamu selama ini. Ada sebuah hal yang mungkin membuat dia ini merasa terberkati bersama kamu. Di saat dia lagi naik, di saat dia gairah seksual dia lagi naik banget, dia ini bisa meluapkan semuanya kepada kamu dan ini bisa bertahan sangat lama ya teman-teman. Ada sisi moodnya dia yang kuat di sini. Bagaimana dengan libido dia? Libido dia di sini mungkin terlihat seperti ada momen khusus libido dia naik atau libido dia turun. Tapi di saat libido dia naik di sini, dia bisa menciptakan sebuah hal yang luar biasa kepada kamu. Mungkin dia bisa membolak-balikan kamu di sini. Kevin melihat situasi yang mungkin cukup bergairah dari dia di sini yang membuat dia bisa on fire di sini. Ini terkait dari siklusnya dia. Kevin melihat di sini ada indikasi di saat kamu cukup bisa memberikan pujian terhadap dia, kamu mengagung-agungkan dia bisa on fire di sini teman-teman. Pancingannya ada di situ. Lalu yang selanjutnya apa sih yang membuat dia on fire? Connect of One teman-teman. Kartu Wands, kartu tongkat ini terkait dari energi gairah. Ada energi seksual di sini. Mungkin selama ini kamu menilai dia orang yang pendiam, dia orang yang biasa-biasa saja. Di saat dia merasa percaya diri, sisi percaya dirinya dia ini semakin naik, dia akan on fire. Maka buatlah dia ini menjadi orang yang selalu percaya diri. Agar apa? Agar dia bisa on fire kepada kamu. Mungkin di saat kamu mencoba menjalin sebuah hubungan seksual dengan si dia, cobalah kamu untuk melakukan sebuah fake sound atau fake horny kepada dia. Seolah-olah kamu merasakan sebuah kepuasan yang luar biasa. Maka dia akan lebih semangat. Dia seperti ada sebuah penghargaan bagi diri dia. Fake horny atau fake sound ini bukan membodohi pasangan kamu, tapi ini bisa memicu agar dia ini lebih percaya diri dan lebih bersemangat. Ada indikasi di situ teman-teman. Ini adalah untuk energinya dia, apa sih yang membuat dia bisa on fire? Ternyata dari yang Kevin lihat di sini ada sebuah romantisme, ada sebuah perasaan nyaman, ada sebuah pujian, dan di sini kamu tentunya harus bisa memuji dia agar dia lebih on fire. Ada penampilan-penampilan yang harus kamu isi di sini, King of Cup juga. Oke, di sini kita akan lanjut ke dimensi selanjutnya tentang gairah dia dan apa sih yang membuat dia ini menggoda kamu dan apa yang dia lakukan saat menggoda kamu. Oke. Di saat dia lagi on fire, apa sih yang dia lakukan?
saat menggoda kamu. Mungkin ini ada kaitannya di saat kamu lagi nggak mood, dia lagi membakar di sini. Apa sih yang dia goda dan apa sih yang dia bisikkan kepada kamu? Kevin akan ambil 4 buah kartu di sini. Wow, gila, kartunya romantis banget teman-teman. Oke. Wow, romantic tarot ini memang jujur ya. Di sini apa sih yang dia lakukan saat menggoda kamu? Teman-teman bisa lihat di sini kartunya adalah The Lover. Yang dilakukan saat menggoda kamu, dia mencoba untuk mendekati bibir kamu, leher kamu, dan dia berusaha untuk mencumbu kamu. Kamu mungkin mengelak, kamu mungkin menghapis, tapi dia berusaha untuk bisa memainkan bibir dia kepada bibir kamu di sini. Dia mencoba mencium kamu, mencumbu kamu dari bagian atas. Dia mungkin di sini sedikit kasar ya terhadap kamu, tapi gairahnya dia di saat dia on fire, kamu bisa merasakan bahwa dia itu lagi pengen banget sama kamu. Yang dilakukan dia kepada kamu, dia memulai dari atas dulu teman-teman. Ternyata dia memiliki sisi romantis, dia mungkin menerapkan sebuah hal yang berkaitan dengan hubungan seksual yang sehat, yaitu dengan cara berciuman. Ada kalanya seseorang ini di saat menjalin sebuah hubungan seksual, terutama kamu yang menjalin hubungan rumah tangga yang lama ya. Rumah tangga yang lama, udah berpuluh-puluh tahun atau sekian tahun gini, kamu ini jarang sekali mencium bibir pasangan kamu. Padahal hal itu sangat penting. Makanya di sini, mungkin gairahnya ini Kevin lihat ini adalah gairah masa muda, gairah orang yang mungkin umurnya sekitar antara belasan, antara 19, 21, 36 sampai dengan umur 46 tahun. Di sini kamu masih bisa bercumbu dengan pasangan kamu. Masih bisa memainkan lidah-lidah kamu di sini. Dia juga bisa menggoda kamu dari cara berciuman di situ. Oke, selanjutnya kamu harus tersenyum ya teman-teman di pembacaan kita hari ini, karena Kevin melihat di sini ada hal yang cukup bergairah dari si dia, yang mungkin gairah ini bisa memberikan sebuah semangat untuk bisa menjalin sebuah hubungan harmonis di sini. Apa sih yang dia lakukan saat menggoda kamu? Ini ada indikasinya bahwa dia bisa memberikan gift kepada kamu. Dia bisa mengiming-imingi kamu sesuatu. Mungkin dia mau membelikan ini itu, atau mungkin dia sudah membelikan sesuatu kepada kamu. Dia memberikan sebuah materi kepada kamu, dan kamu tahu kalau ngasih sesuatu seperti ini, ngasih bunga, ngasih perhiasan emas dan lainnya, artinya dia tuh lagi pengen banget. Ada indikasi ke sana. Ini adalah cara yang dia lakukan untuk bisa bermain dengan kamu di saat dia on fire. Ada sesuatu gift yang dia berikan kepada kamu di sini. Apakah kamu merasakan hal seperti itu? Jika kamu merasakan bahwa ini kok kayaknya pasangan aku kok beda ya, dia kayak ngasih sesuatu kepada aku, terus gerak-geraknya dia, dari bahasa tubuh dia, dari kata-kata dia ini kayak ada yang berbeda. Nah, itu artinya apa? Dia lagi on fire dan dia mencoba untuk bisa menggoda kamu di sini untuk melakukan sebuah eksekusi di sini. Oke, yang selanjutnya di sini adalah kartunya adalah The Chariot. Apa sih yang dia lakukan saat menggoda kamu? Dia mencoba untuk berdiskusi kepada kamu, dia mencoba untuk mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baru, hal-hal dalam jangka panjang, dan dia mencoba untuk melakukan sebuah hal yang mungkin membuat dia nyaman atau kamu nyaman, dan mungkin dia mengajak ke rumah kamu atau ke rumahnya dia. Karena apa? Kevin melihat indikasi bahwa dia pengen banget hubungan antara kamu dengan dia ini intim, hanya kalian berdua. Kalau misalkan ada orang di situ yang mengganggu, muka dia, ekspresi dia itu bete, ada indikasi di situ. Makanya di saat kamu lagi bersama dia, lagi berduaan nih, dia lagi on fire, dia selalu mengalihkan perhatian kepada kamu untuk ayo kita pergi yuk, ayo kita pulang yuk, atau ayo kita ke rumah kamu atau apa. Nah, ada indikasi di situ. Karena apa? Dia pengen banget mencoba untuk bercumbu dengan kamu dengan kenyamanan di sini teman-teman. Oke, ada indikasi di situ. Lalu apa sih yang membuat apa sih yang dia lakukan saat menggoda kamu di sini? Kartunya Two of Cup. Two of Cup ini terkait sebuah hubungan yang berkomitmen, konsekuensi,
hubungan kekasih satu sama lainnya. Ada hal yang terisi satu sama lain dari hati ke hati. Di saat gairah kamu juga terpancar, dia juga sama-sama terpancar. Ini akan ada sebuah indikasi bahwa dia akan terus menggoda kamu di sini. Artinya apa? Kamu dengan dia saling menggoda satu sama lainnya. Ini mungkin ada sebuah indikasi di saat kalian menjalin sebuah hubungan seksual, kalian berada di ranjang yang sama. Kalian mencoba untuk menciptakan sebuah suasana yang nyaman di sini. Ada hal yang berkaitan dengan bersenang-senang bersama kekasih di sini, teman-teman. Dia akan terus menggoda kamu di sini. Mungkin dia sedikit nakal, mungkin dia sedikit menyentuh bagian sensitif kamu di sini. Tapi apapun yang dia lakukan di sini tujuannya adalah untuk bisa membakar gairah dia kepada kamu di sini. Wow, artinya memang godaan dia untuk bisa memancing untuk oke, kita akan lanjut untuk melakukan hubungan seksual. Ini dia mempunyai beberapa cara, tapi dari gerak-gerik tubuhnya dia, kamu pasti bakalan tahu. Dan kita akan melihat ya teman-teman, posisi gaya bercinta dia saat on fire. Kita lihat ya, posisi gaya bercinta dia saat on fire. Oke, Kevin jangan pakai kartu ini ya. Kevin pakai kartu yang kecil saja karena kartunya di sini menampilkan gaya dan posisinya. Oke. Usahakan untuk teman-teman di sini untuk tersenyum dan bayangkan si dia dan Kevin akan melihat energinya, posisi gaya bercinta dia saat on fire. Oke. Kevin ambil 4 buah kartu di sini. Oke. The Devil, The High Priest, Knight of Wands. Wow. Gaya bercinta dia di sini. Wow, gayanya di sini mungkin cukup unik ya teman-teman. Pertama di sini ada The Devil. The Devil ini adalah sumbernya dari nafsu. Posisi gaya bercinta dia saat on fire di sini, dia mungkin sedikit nakal. Mungkin dia seperti mencekik leher kamu atau mungkin menjambak rambut kamu di sini. Tapi apapun yang dia lakukan di sini adalah indikasi bahwa dia lagi bersemangatnya, dia lagi on fire. Makanya mungkin ada sedikit hal yang kasar, tapi sifat kasarnya dia ini memiliki sebuah kehangatan untuk kamu. Artinya apa? Dia itu adalah body language dia untuk bisa menunjukkan bahwa gairahnya dia tuh lagi memuncaknya kepada kamu. Posisi gaya bercinta dia saat on fire mungkin di sini agak sedikit nakal ya. Kevin melihat ada indikasi di sini untuk dia ini adalah seorang laki-laki. Dan dia mungkin akan memainkan batang dia di sini, sisi maskulinnya dia, sisi kejantanannya dia terhadap bagian-bagian tubuh kamu di sini. Gaya bercinta dia akan sedikit nakal, mungkin dia akan sedikit menepuk-nepuk di situ, tapi kamu merasakan sebuah kenyamanan di situ. Kamu merasakan sebuah kehangatan. Lalu bagaimana dengan dia yang wanita? Dia yang wanita di sini, dia mungkin akan sedikit manja. Dia seperti mengikat kamu, tapi yang dia ikat di sini adalah sebuah gairah. Dan mungkin dia akan lebih dominan untuk wanitanya, untuk bisa bergairah bersama kamu di sini. Oke. Lalu gaya atau posisi gaya bercinta dia saat sedang on fire di sini, High Priestess. Hal yang tidak terduga bahwa dia kok bisa ngelakuin seperti ini ke kamu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu tidak ketahui sepenuhnya tentang dia, tapi di saat dia bisa bercinta dengan kamu, dia bisa melakukan hal yang tidak terduga di sini teman-teman. Banyak sekali hal yang mungkin kalian lakukan bersama dia, tapi di saat dia lagi on fire, kamu nggak akan ngerasa, loh kok ini orang kok nggak seperti biasanya kayak kesetanan ya. Nah, ada indikasi di situ. Lalu gaya bercinta dia yang selanjutnya di sini, cintanya dia ini mungkin di saat dia mencoba untuk melakukan hubungan seksual dengan kamu, dia akan menarik kamu, mengajak kamu ke bagian ruang tamu atau hal yang berkaitan dari posisi yang berbeda atau ruangan yang berbeda. Dia akan mencoba menelusuri lekuk tubuh kamu di sini. Wah, indikasinya bahwa posisi gaya bercinta dia mungkin ada indikasi dari tempat ya, ada indikasi tempat dan ruangan di sini. Dia membutuhkan tempat yang berbeda. Artinya apa? Dia nggak mau hubungan seksual yang monoton atau hanya di kamarnya kalian berdua saja di sini. Tidak. Lalu gaya bercinta dia yang selanjutnya di sini, ini mungkin ada sebuah kemurungan ya.
ada sebuah kemurungan. Mungkin dia membuat kamu ini murung dulu, membuat kamu jengkel dulu. Kemudian di saat itu dia akan mencoba mempermainkan kamu di sini. Nah, indikasinya di sini dia mungkin sedikit nakal terhadap kamu, membuat kamu merasa apaan sih, apaan, aku lagi nggak mood atau apa. Tapi ada sebuah godaan di sini. Dia pengen banget menggoda kamu dan dia berusaha untuk memainkan kamu, terutama emosi kamu di sini, agar kamu emosi terpancing, kamu marah atau apa. Dia tambah seneng di sini. Gaya percintanya cukup unik yang Kevin lihat antara hubungan seksual di sini. Dan Kevin akan melihat ya teman-teman untuk inisial atau mungkin juga dari segi zodiaknya. Yang pertama di sini Kevin lihat ya, di sini ada Gemini. Ada Gemini hadir di sini. Ini juga Gemini juga. Oh, Gemini di sini ada dominan ya. Gemini sangat dominan. Lalu di sini ada Chariot, itu masuknya ke Cancer. Two of Cup ini juga sama. Two of Cup itu Cancer. Cancer dan Gemini lebih dominan. Artinya ini zodiak yang berada di bawah enlightenment ya, yang sifatnya adalah nocturnal. Ini lagi on fire di sini. Lalu selanjutnya di sini ada Capricorn. Capricorn di sini masih sama, energinya Cancer lebih kuat. Ada the Moon, di sini ada Moon energi bulan, Cancer lebih kuat. Lalu Knight of Wands, di sini ada Aries yang membara sekali. Lalu di sini ada Seven of Swords, di sini adalah energinya Aquarius. Oke. Dan kita akan lihat lagi teman-teman yang dia bisikan atau dia utarakan ke kamu saat dia lagi on fire. Apa sih yang dia bisikan atau apa sih yang dia utarakan ke kamu saat dia lagi on fire? Biasanya kan saat di on fire ada sesuatu hal yang dibisikkan di situ. Oke. Yang pertama dan yang kedua. Pertama di sini yang dia bisikan ke kamu, mungkin dia sedikit menakut-nakuti kamu di sini ya teman-teman. Kartunya The Tower. Dia mungkin membuat kamu merasa terkejut. Ada hal yang membuat kamu terkejut dari bisikan dia. Membuat kamu merasa, apaan sih? Masa sih? Kok bisa sih? Atau apa? Nah, dia membisikkan hal-hal yang membuat kamu terkejut di sini. Atau mungkin juga dia mengagetkan kamu di sini. Agar apa? Agar kamu bisa merasakan sebuah adrenalin di sini. Mungkin dia berusaha untuk menakut-nakuti kamu. Mungkin dia mencoba untuk melakukan romantisme dengan cara menakut-nakuti. Ada orang yang berusaha untuk menakut-nakuti dan kemudian itu menjadikan sisi romantisme di sini. Oke, selanjutnya apa sih yang dia bisikan kepada kamu? Ini bisikan kata sayang ya teman-teman. Kartunya adalah Two of Pentacles. Bisa teman-teman lihat ada sosok yang membisikkan di sini, sosok maskulin membisikkan sosok feminim di sini. Artinya apa? Yang dibisikkan adalah panggilan sayangnya, panggilan manja dia, atau hal-hal yang berkaitan dari kode-kode dia untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan kamu. Nah, ada indikasi di sini teman-teman yang dibisikkan kepada kamu. Dan Kevin akan melihat ada inisial apa saja dari pembacaan Kevin di sini. Kevin lihat di sini untuk kartu pertama, The Lover. Ini ada huruf F untuk Fanta. Lalu ada huruf O-nya, F-O. Lalu di sini Kevin melihat ada huruf I dan R. Lalu di sini Kevin melihat ada huruf G untuk Gamma. Ada huruf P, ada huruf Y. G, P, Y, F, O, I, R. Lalu di sini ada huruf B, K untuk Korea, dan T untuk Tango. Lalu The Devil Kevin melihat indikasi masih sama teman-teman. Huruf F, huruf O. Ini lebih dominan. Dan ada huruf X-nya juga, X. Lalu di sini The High Priestess Kevin melihat indikasi ada huruf B, huruf K, dan ada huruf T. Kartu Knight of Wands Kevin di kartu ini dari Knight of Wands-nya Kevin melihat ada indikasi huruf C, L, dan U. Lalu di sini untuk kartu 7 pedangnya Kevin melihat ada huruf G, P, dan G. Untuk nama-nama yang Kevin sebutkan, untuk inisialnya, ini adalah inisial yang sangat kuat di saat dia on fire. Dari apa yang Kevin bacakan di sini, mereka memiliki sisi-sisi yang mungkin membuat kamu ini merasa
tersalurkan dari gairahnya dia. Indikasinya memang dari bacaan pertama, energi kamu dengan dia ada hubungan yang saling mengikat, seperti ada daya magnet antara kamu dengan dia. Oke, dan sebagai penutup, Kevin akan melihat apa sih endingnya saat dia melakukan seperti ini, saat dia lagi on fire. Apa sih endingnya? Biasanya kalau kalian hubungan seksual, kalian tahu endingnya, apakah dia menyesal ataukah hanya pergi begitu saja atau tidak. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana endingnya. Wow, endingnya teman-teman adalah the devil. Artinya dia tidak bisa mengakhiri sebuah hubungan dengan pergi begitu saja. Artinya dia masih bisa lanjut ternyata teman-teman, untuk bisa melakukan beberapa ronde lagi bersama kamu. Artinya untuk endingnya adalah ending yang sangat melelahkan, ending yang membuat kamu energinya habis, kalori kamu terbuang cukup banyak di sini. Jadi usahakan di saat dia on fire, kamu harus bisa mengisi nutrisi kamu lagi di sini. Karena apa? Orang yang sedang kita bacakan di sini, di saat dia on fire, dia tidak akan pernah menyesali dan dia akan terus lanjut untuk ronde-ronde berikutnya. Oke, mungkin seperti itu bacaan dari Kevin, dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka sekali dari tema bacaan Kevin tentang psikologi ini, kalian boleh komen di kolom komentar, atau mungkin juga kamu mempunyai ide-ide yang berkaitan dengan segi psikologi, terutama dalam menjalin sebuah hubungan yang harmonis tentang gairah. Kalian boleh kasih ide ke Kevin atau DM di Instagramnya Kevin. Dan buat teman-teman semua yang pengen personal reading sama Kevin, kalian boleh menghubungi atau DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Oke, mungkin seperti itu bacaan dari Kevin. Terima kasih dan sampai jumpa.